Sampai yang mana? Sudah selesai. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Walakinnallaha yuzakki man yasha wallahu samiun alim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibu, bapak sekalian yang dirahmati Allah SWT, jamaah sholat maghrib Masjid At-Taqwa, kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus kita. Mudah-mudahan memberi manfaat buat kita semua, buat saya, buat bapak ibu semuanya. Kita melanjutkan di bab tentang roja atau harap. Untuk supaya kita punya pemahaman utuh bahwa rukun hati atau rukun batin dalam ibadah itu ada dua. Kalau rukun fikih atau rukun dohirnya setiap ibadah macam-macam ya. Kalau haji rukunnya ihram, wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, tertib. Kalau rukunnya sholat dimulai dengan niat takbiratul ihram, baca al-fatihah, berdiri, baca fatihah, ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, berdiri. Nah itu rukun ya, ada 16 kurang lebih rukun sholat. Zakat juga ada rukunnya ya, niat dan memberikan kepada 8 asnaf, itu rukun zakat. Nah, adapun itu rukun batin, rukun dohir ya, yang dengan ngaji sama Ustaz Faizin tiap Rabu selang-seling dengan saya. Nah, rukun batinnya ibadah itu ada dua, yaitu khauf dan roja. Maksudnya rukun batin apa? Yaitu pada setiap jenengan menjalankan ibadah itu harus secara hati ada dua itu. Tentu ini tidak seperti rukun dohir yang membatalkan ibadah. Ini tidak sampai membatalkan, tapi mempengaruhi keutamaan. Sama-sama sholat maghrib, sama-sama bayar zakat, sama-sama haji. Yang membedakan keutamaannya, yang membedakan porsi kebaikan pada setiap ibadah yang sama itu adalah apa yang ada di dalam hati terkait khauf dan rojanya, rasa takut dan rasa berharap. Ini selalu ada Bapak Ibu ya. Nah, rasa takut sudah kita bahas lama, dan sekarang kita masuk membahas tentang pentingnya adanya roja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena baik takut maupun roja itu berangkat dari satu, jenengan yakin kepada Allah. Kalau khauf itu jenengan yakin Allah itu maha adil. Jadi yang dolim itu pasti ono totalane dewe-dewe. Ngoten nggih. Ya. Anda yakin bahwa Allah itu bisa membalas dan menghukum siapa saja yang kehendaki. Anda yakin bahwa ada neraka, Anda yakin bahwa ada siksa. Nah, itu muncullah dari yakin itu jenengan punya takut. Sebaliknya, roja itu jenengan juga yakin bahwa Allah itu pengampun. Jenengan juga yakin bahwa ada surga. Jenengan juga yakin bahwa Allah itu maha membalas, maha memaafkan, rahmatnya luas. Dari situlah jenengan muncul harapan-harapan. Mesio awak dhewe yo gak resik-resik nemen ya. Saya ono keliru-kelirune masih berharap. Kenapa berharap? Masih ngarep surga. Kenapa? Karena jenengan yakin yang punya surga itu Allah, sedangkan Allah itu maha penyayang. Nah gitu, jenengan punya yakin itu akhirnya harapnya muncul.
Orang yang kehilangan harapan ini Pak, ini yang kemudian nanti jatuh pada, ya sama ya, orang tidak punya takut maksiat ke Allah, ya pasti maksiat karena tidak punya takut. Maka orang tidak punya harapan juga gitu, ya. Orang yang punya harapan pengen surga, pengen selamat, pengen dapat rahmatnya Allah, pengen disenangi Allah, ya sudah hidupnya sembarangan saja. Sama ini, sama rusaknya ini. Ya, tidak punya harapan dan tidak punya rasa takut. Nah, baik, sekarang kita membahas tentang al-akhbaru fir roja. Ya, tentang kabar tentang roja. Mungkin dulu data ya. Surah An-Nisa 48, bukan? Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim. Itu dah. Sudah. Belum. Sing mana sih? Coba lihat saya. Ya, dalil-dalil tentang roja. Qala Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa, "Qul ya ibadilladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Qul ya ibadilladzina asrafu. Qul ya ibadilladzina asrafu. Katakanlah kepada. Nah, ini Pak ya. Di sini ada panggilan diawali dengan huruf nida ya, yaitu he atau wahai. Nah, di Quran tuh jenengan kalau ketemu wahai lanjutannya apa Pak? Ya bani, nah orang-orang beriman. Apalagi di Al-Quran Bu? Apalagi? Ya ayuhan nas, wahai manusia. Apalagi? Ya bani Israel. Nah, ya bani Israel. Nah, ada ya ayuhan nas, ya wahai orang beriman, wahai manusia, wahai bani Israel. Nah, ada panggilan ya ibadi beberapa di ayat ya. Misalkan ini di ayat ini ya. Ya ibadiyalladzina asrafu, wahai hambaku. Nah, saya jelaskan nanti dulu kenapa dipanggil ibadi. Tapi lanjutannya ibadi itu artinya apa Pak? Hambaku, nggih. Wahai hambaku. Nanti saya jelaskan. Kapan Allah itu manggil ibadi, kapan Allah itu manggil manusia, kapan manggil Allah itu orang beriman. Nah, lanjutan ibadi itu alladzina asrafu. Kemudian ibadi ini, sang hamba ini diberi sifat oleh Allah. Sing dimaksud ibadi sing endi? Alladzina asrafu, yang melampaui batas. Maksudnya melampaui batas itu apa? Ya Allah ngasih batas-batas aturan ditabrak. Nah, itu maksudnya ya. Wahai hambaku, hambaku sing sopo alladzina asrafu. Hambaku yang melampaui batas, yang nabrak-nabrak aturannya Allah. Tidak boleh begini, dilawan, dilakoni. Pun, sekarang pertanyaan saya, ketika sifat yang ditempelkan kepada hamba ini adalah yang berarti bukan hamba-hamba yang bersih, ya, bukan Nabi Muhammad yang dipanggil ini, modelannya Pak Dewi. Nah, berarti orang ini kan statusnya jelek secara perbuatan, ya Pak. Tapi Bapak Ibu tahu bahwa ketika di Al-Quran itu ya, Allah menggunakan kata ibadi, ya, ibad, itu statusnya bukan hampir, semua ayat itu yang konteksnya Allah manggil dengan ibadi, abdi, itu konteksnya itu Allah sedang sayang-sayangnya, sedang memberi perhatian yang tulus, yang penuh rahmat kepada ini. Misalkan wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepada tentang aku, maka Allah bahasa yang dipakai fa inni qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan dia saat dia berdoa.
Jadi panggilan ibad itu panggilan intim Allah kepada seorang hamba. Tidak ada ceritanya ibad itu kemudian isinya ngancem, itu tidak ada. Coba jangan cari di Al-Quran, tidak ada. Isinya itu rahmat-rahmat semua. Nah, yang menarik kan kalau dari tadi yang saya sebut di surah Al-Baqarah lanjutan surat tentang Roma puasa itu wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ibadi yang dimaksud di situ hamba yang sedang senang berdoa, senang meminta, maka kemudian Allah katakan aku kabulkan doanya. Pantas karena senang berdoa, senang minta, senang ibadah, Allah kabulkan doa. Yang ini juga gitu, Pak. Ini hamba kaitannya dalam konteks ini tuh hamba itu sedang punya salah. Dan Allah tidak ngancam sang hamba ini. Allah mengatakan la taqnatu min rahmatillah. Jangan sampai putus asa hamba-hambaku itu. Oke. Jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Jadi Pak, ujian orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, yang saking gelisahnya dengan dosa, Allah itu masih manggil hamba yang gelisah dengan dosa, yang tidak nyaman dengan dosa yang dia perbuat, Allah masih manggil hamba. Tapi nek kau nak gelisah iblas, tambah seneng, tambah dipamer-pamer no, tambah FYP, tambah seneng maksiatnya, tambah viral, tambah seneng, itu ya tidak masuk di sini. Tapi Allah itu menghargai nyeselnya dia. Saking nyeselnya, boleh jadi hamba ini saking nyesel, takut, tersiksanya dengan maksiat yang dilakukan, hamba ini bisa jadi putus asa, saking iling-iling terus dengan aduh kok ya apa kalau berarti saya itu percuma sholat, percuma saya ini gitu kan bisa jadi begitu Pak ya. Jangan bisa aduh percuma boleh kok sih kelakuanku cek modelan kayak nah itu. Nah, kepada hamba yang ketakutan dan ini Allah itu menghargai itu. Maka Allah hibur, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Kenapa Allah mengampuni semuanya? Ya karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu surah Az-Zumar. Dalil-dalil tentang kenapa dengan tidak ada alasan untuk tidak tetap berharap kepada Allah apapun situasi kita. Jangankan saat beribadah, pantas jenengan itu mari sholat berharap ke Allah. Terlanjur jatuh maksiat pun tidak boleh hilang harapan kepada Allah. Apalagi jenengan lagi baik-baik begini, harus banyak berharap. Innallaha, lanjutan ayatnya surah An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru yusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu. Jadi cuma satu yang tidak diampuni Allah, yaitu syirik. Orang yang syirik, kenapa tidak diampuni Allah? Mudah-mudahan kita ini wafat dalam keadaan iman ya Pak. Karena iman itu mungkin di dunia itu tidak berharga ya. Tidak berharga. Ada seorang maling ayam di penjara, dia tetap jelek namanya. Tapi kalau kemudian dia bertobat lalu meninggal membawa iman, itu berharga sekali dengan keselamatan akhiratnya. Meskipun iman itu tidak menyelamatkannya dari penjara. Jadi karena orang beriman itu kan begini. Orang yang hatinya itu niat nyembah Allah, ya, itu dihargai oleh Allah. Tapi orang yang sudah dalam hatinya sejak bangun tidur sudah niat tidak mau nyembah Allah, yaitu syirik ya Pak ya. Sudah tidak ada niatan mau nyembah Allah, ya sudah, gak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain surah Al-A'raf 156. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Saba ayat 17, wa hal yuzazi illal kafur.
Bagaimana aku membalas kecuali kepada orang kafir. Jadi apa? Siksanya itu hanya kepada orang-orang yang kafir. Ini dalil-dalilnya Pak Kulo sampaikan. Surah Toha 48, Inna qad uhiya ilaina annal adzaba ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya aku sudah mewahyukan kepada Muhammad, sesungguhnya azabku itu hanya aku berikan kepada orang yang berdusta dan berpaling. Jadi kalau ada orang diuji, nanya penjenengan, Pak saya ini lagi kena musibah, ini azab apa ujian? Nah, sering nanya gitu ya Pak ya. Jenengan jawabnya apa? Ujian. Jangan, koyo ini model koyo ini azab sampai jangan. Azab itu hanya untuk orang kafir. Ya, untuk orang kafir. Kalau orang mukmin itu mau seberat apapun itu ujian. Nah, ini ayatnya. Annal adaba ala man kadzdzaba wa sesungguhnya azab itu hanya kepada orang yang mendustakan Allah dan berpaling dari Allah. Adapun bagi orang mukmin apapun yang terjadi seberat apapun itu adalah ujian dari Allah SWT. Yang kalau bersabar justru jadi jalan penyelamat dan kebaikan bagi orang. Hadis Nabi. Wan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu qala qadama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabbin fa idza marata min sabi tis'a idza wajadat sabiyan fis sabi akhadathu fa al zaqatahu bi batoniha fa arda'atuhu. Suatu ketika Rasulullah SAW duduk lalu kemudian ada seorang wanita yang dia mencari anaknya yang gak ketemu. Jadi di dalam suatu situasi perang itu ada wanita relawan itu kehilangan anaknya, Pak. Anaknya masih bayi. Itu si ibu ini sudah kalut pikiran jangan-jangan anak saya itu dibunuh orang, dibunuh musuh gitu. Nyari si ibu. Akhirnya ketemu, Pak. Sudah hampir putus asa, ternyata ketemu anaknya. Sehat, tidak ada yang menyakiti. Akhirnya anak ini dipeluk, diberi ASI gitu ya, diasuh. Lalu Nabi itu bertanya kepada sahabat, kamu lihat ibu itu? Betul. Lihat ya Rasul. Lalu kata Nabi, atrah hadal mar'ah? Betul ya Rasul, saya lihat. Tarihatun waladaha finar. Apakah kamu percaya kalau ibu itu dalam keadaan seperti itu akan membuang anaknya, melempar anaknya ke api? Kata sahabat, ya tidak mungkin lah ya Rasul. Sampai lihat betapa senangnya si ibu itu, ya, betapa bungahnya si ibu itu berhasil menemukan anaknya. Berarti itu si ibu itu sayang sekali ke anaknya itu. Sampai nangis sampai, nggak mungkin lah. Apa kamu yakin ibu itu akan melempar? Nggak mungkin. Lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allahu arhamu bi ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah itu jauh lebih sayang kepada hambanya melebihi sayangnya ibu ini kepada anaknya. Bapak Ibu, itu Nabi itu kalau mentarbiyah sahabat itu, kecerdasan Nabi itu salah satu adalah bagaimana beliau itu bisa menarik, ya, memberi tarbiyah pendidikan sahabat itu, situasi-situasi fenomena itu bisa dibawa kepada pembelajaran. Ya. Tidak semua sahabat bisa membayangkan, ya apa sih sayangnya Allah? Ya, kesannya itu sayangnya Allah kayak apa? Ya kita tahu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita sering baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuman seperti apa sayangnya Allah itu kan tidak kebayang. Kita tidak punya ukuran karena Allah bukan makhluk, tidak bisa dilihat. Tapi Nabi itu sanggup, ya, bisa memberi gambaran koyo apa sih sayang Allah. Maka Nabi nemu amsal, nemu metafora, nemu permisalan. Ada ibu-ibu yang nyari anaknya susah payah, sudah pucet, takut kehilangan anaknya, ternyata ketemu, dipeluk luar biasa, senang luar biasa. Nah, momentum itu Nabi jadikan percontohan. Ya. Mungkin ibu itu melempar anaknya ke api? Tidak mungkin.
Allah itu lebih sayang ke sampean melebihi ibu itu. Itu Pak. Jadi kebayang Pak ya, betapa sayangnya Allah kepada kita. Maka kalau jenengan begitu Pak, oh kalau sayangnya Allah begitu, maka sejak jenengan sadar dalam tidur kita, saat itulah rahmat Allah itu terus datang ke kita. Mau disadar atau tidak. Bisa bangun tidur, bangun-bangun masih Islam, betul enggak? Kan iso ae Pak, sampai tidur dalam keadaan beriman, tangi-tangi wis gak percaya Gusti Allah, kan iso. Mbok opo kena opo pokoknya dadi gak yakin. Tapi masih beriman ya Pak ya. Masih punya rezeki, masih bisa makan semua. Nah, itu Nabi Pak. Dan pembelajaran akidah ini hari ini Pak sangat penting untuk anak-anak. Sebelum ngajari fikih itu, yang harus kita tekankan tuh akidah ini Pak. Anak-anak zaman sekarang. Saya kemarin itu kena pertanyaan yang sederhana saja nih, tapi iya saja nih Pak. Habis pengajian itu subuh di daerah barat. Terus ada seorang anak muda itu tanya, "Ustaz, saya mau tanya, ya gimana?" Saya itu kalau berdoa ke Allah tuh seperti tidak pernah dapat jawaban. Tapi kalau masalah saya datang ke psikolog, sharing, curhat masalah, saya tuh kayak habis dapat ada solusi, kayak lebih tenang. Itu gimana ya tadi? Doa seperti tidak terjawab, tapi kalau dengan orang terjawab. Kalau jenengan dengar pertanyaan ini kan sepele sekali, ya kan? Tapi itu problem loh bagi anak-anak muda tuh, Pak. Pertanyaan sepele kayak begini kalau tidak terjawab, Pak, dan anaknya itu memang kritis serius, Pak. Itu bisa menggoncang akidahnya ya, Pak ya. Bisa menggoncang akidah. Dia saya jelaskan. Saya tanya dulu, apa sampai membayangkan cara Allah memberi jawaban sampai itu sama kayak psikolog itu? Masa begitu? Oh iya enggak sih Ustaz. Berarti bukan kayak begitu kan? Enggak begitu. Maka dalam keimanan kita harus percaya. Ketemunya sampai dengan, jadi saya sampaikan, ketemunya sampai dengan psikolog yang mana? Kok psikolog itu kok iso memberi solusi yang mencerahkan buat sampean, menapangkan sampean. Itu semua kalau pakai kacamata iman, itu adalah jawaban doa sampean. Jawaban doa sampean. Oh gitu ya tadi. Kenapa kok Anda coba bertanya, kenapa kok ketemu teman yang memberi solusi? Kenapa kok ketemu orang yang kata-katanya bisa memberi nasihat? Kok nasihatnya orang itu gampang sampai terima? Pertanyaannya, apakah psikolog itu ketika ngasih nasihat orang lain semenerima itu orang lain? Belum tentu, tetap stres ya ono ya Pak ya. Mari psikolog gak cocok ke psikiater gak cocok masuk rumah sakit jiwa ya ono. Dokter itu apa tiap nyuntik pasti sembuh. Kok sampean kok pas dilalah tepak sampean sembuh. Ini semua jawaban doa. Bukan tidak ada yang tentu kan tidak mungkin dijawab langsung dari langit anak suara, wih, enggak. Iya tadi. Ada satu yang saya sesali karena kesusu saya nggak ngomong banyak. Tapi pas perjalanan naik mobil itu sebenarnya saya masih ingin menyampaikan satu hal, contoh buat dia. Ini saya sampaikan di sini ya. Kan kisah Ashabul Kahfi. Saya ingin menyampaikan tentang kisah Ashabul Kahfi. Anak muda juga kan Pak ya. Saya ingin menceritakan anak muda itu biar ojo jadi generasi lembek lah. Zaman dulu itu ada perjuangan sampai itu masalahnya opo sih. Dibandingkan misalkan orang terdahulu Ashabul Kahfi itu yang dikejar-kejar Pak ya. Dikejar-kejar seanjingnya di bawah tuh kan. Dikejar-kejar hampir dibunuh terus dia berdoa Pak. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Anak muda itu untuk mempertahankan kesulitannya, dia mempertahankan imannya, dia rela meninggalkan kampungnya,
berpisah dengan orang tuanya. Saya mau cerita itu. Mau ketemu lagi tak omong ya ada itu ya. Berpisah dengan orang tuanya, ada dalam ancaman kelaparan, terbunuh, terusir, dikejar-kejar terus. Mereka terus masih yakin ke Allah dan berdoa, ya Allah Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah berikan saya rahmah. Yang kedua, dia minta dua, wahyi lana min amrina rasyada. Dan tunjukkan bagiku petunjuk darimu. Beri aku petunjuk darimu. Pertama minta apa Pak? Rahmat. Yang kedua minta petunjuk. Lalu di ayat berikutnya dalam surah Al-Kahf itu Allah jawab, yaitu orang anak-anak itu tidak ada yang mengarahkan, tapi kok hatinya itu kreteknya mengarah untuk berlindung ke mana? Ke dalam gua. Ya, itu berarti itu petunjuknya. Doa kedua sudah dikabulkan. Ya. Kalau cuman petunjuk tok, dia minta rahmat. Rahmat itu apa? Ketenangan, ya. Ya apa dikejar-kejar di dalam gua? Ya apa caranya tenang, Pak? Nah, kalau ada Facebook tambah tak tenang itu anak itu. Di status lagi dicari, tambah. Itu enggak ada Facebook zaman sekarang. Gimana caranya tenang? Diapakan, Pak? Dibuat tidur, tak tanggung tidurnya sampai 345 tahun, sampai raja ini saya ngejar mati itu loh, cek itu coba. Nah, kalau sudah tidur lali sak kabeh ini, Pak. Iya, Pak. Jenengan perut mikir utang, kalau tidur ya sudah tidak kerasa punya utang, Pak. Bahkan jenengan kalau pas tidur kebetulan beruntung mimpinya mimpi jadi raja, jadi orang hebat tuh kan, dia seneng aja itu. Sampai tangi-tangi getun lah apa aku cek tangi. Mesti ini turu terus. Nah, dibuat tidur 39 tahun rahmatnya itu. Jadi cara Allah ngabulkan tuh ya jangan saklek gitu. Nah itu Pak, jenengan mungkin masuk ada anak muda, ada. Karena apa? Pembelajaran akidah tidak selesai. Nyembah Allah tuh kayak Allah itu satu raja yang ada di sana, ada sosoknya terus tidak hadir gitu. Makanya kita bahas dunia pesantren ya yang lagi di viral ini. Itu peran dunia pesantren itu luar biasa besar, Pak. Luar biasa besar. Mempelajari akidah itu. Bahwa ono kiai-kiai sing gak tepak ya ono. Tapi yang baik itu banyak, Pak. Termasuk yang difitnah di video itu. Yai Anwar itu. Orangnya zuhud sekali. Lanjut. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khuliqallahul khalqi saat Allah itu menciptakan makhluk. Lamma khalaqallahul khalq kataba fi kitabi fahuwa indahu fawqal arsy inna rahmati taglibu ghadabi. Saat Allah menciptakan makhluk, Allah itu menulis, ya, menetapkan, membuat undang-undang, membuat pernyataan, inna rahmati, sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan azab, marahku. Dalam hadis yang lain, ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu menghapus marah. Dalam hadis yang lain, wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsik indahu tis'ata wa tis'in wa anzala fil ardi jazaa'an wahidan. Allah menjadikan rahmat itu 99. Allah memiliki memiliki 100 rahmat. Fa amsik indahu tis'ata wa tis'in, dan Allah menahan 99-nya. Lalu satunya itu oleh Allah, ini metafora Pak ya, jangan satu siji dicir enggak. Ini gambaran gitu ya. Tapi itu memberi gambaran Allah itu punya 100 rahmat. 99 disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu saja ditaruh rahmat itu
dibagikan ke makhluk-makhluknya di bumi. Satu saja itu jadinya kayak apa? Lalu kata Nabi, satu itu sudah menghasilkan dunia kayak begini. Sudah menyebabkan seorang ibu sayang sama anaknya tanpa disuruh, Pak. Pelatihan menyayangi anak kan tidak ada. Moro-moro sayang gitu, Pak. Sudah membuat seekor hewan mengangkat kakinya takut menginjak anaknya. Jadi satu dibagi-bagi itu, dibagi ke cacing, dibagi ke manusia, dibagi ke makhluk. Kira-kira gambar Nabi memberi gambar, tapi kepastiannya bukan 100 deal, enggak gitu. Ini cuman gambaran. Coba siji ya. Dikeroyok wong akeh, dibagi wong akeh. Iku menghasilkan jenengan itu hormat, seneng ke saya. Menghasilkan Ustaz Muslimin ngasih minum ke saya, ya. Rahmatnya Ustaz itu. Ya. Apalagi yang dipegang Allah masih berapa? 99. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi", demi jiwaku yang berada di tangannya Allah Subhanahu wa taala, lam yatnabu, ladhaballahu, kalau lam tatnabu, seandainya kalian itu tidak ada yang berbuat dosa sama sekali. Bagus enggak, Pak? Surabaya tidak ada maksiat. Bagus enggak? Oh, bagus. Diskotik tutup, pencuri ada, Facebook isinya murotal semua, YouTube isinya murotal, tidak ada misalnya. Semua baik semua, tidak ada yang berbuat dosa. Semua berbuat. Bagus enggak? Bagus. Tapi apa? Kata Nabi, la dhahaballahu bikum. Allah pasti musnahkan kalian semua. Sing baik-baik sak Surabaya tadi itu, Pak, Allah akan musnahkan. Wajah biqaumin, lalu Allah ganti dengan satu kaum, yatnabuna, mereka itu berbuat salah. Fayastaghfiruna Allah taala, lalu Allah ampuni kesalahan. Fayastaghfiruna Allah taala, lalu mereka itu setelah berbuat salah dia minta ampun. Fayaghfirullahu lahu, lalu Allah ampuni dosa mereka. Jadi adanya dosa itu keniscayaan. Ini bukan motivasi berbuat dosa ya, bukan. Oh, nek ngono cek gak lenyap ya waduh maksiat ae. Oh, enggak gitu ya. Kalau sampai berkesimpulan begitu ngaji minggu depan harus ada kopinya ini. Ngantuk soalnya. Enggak gitu. Tapi ini menjelaskan, Pak, Allah itu punya sifat Al-Ghafur, Maha Pengampun. Betul nggih? Dan mustahil sifat Allah itu apa? Nganggur itu mustahil. Dua sifat kok nganggur gak kepake, itu mustahil. Ya. Nah, karena sifat pengampun itu, sifat Allah itu harus dikenali oleh makhluknya, maka harus terjadi. Nah, bagaimana supaya terjadi? Maka skenario-nya harus ada yang salah. Betul nggih? Lalu kemudian yang salah ini minta ampun. Maka terjadilah pengampunan, dan saat itulah sang hamba yang awalnya itu berbuat salah, dia merasakan betapa Allah itu Maha Pengampun. Dia kenal sifat Allah, bahwa Allah itu memang Maha Pengampun. Mirip Nabi Adam itu waktu di surga gak sepiro kenal Allah Maha Pengampun itu. Nabi Adam itu loh, waktu di surga, waktu enak-enak di surga sama Bunda Hawa itu, ya kenal tapi gak sepiro ngerasa no Allah itu Maha Pengampun. Baru kerosok pas kapan? Setelah berbuat salah, nyesel 40 tahun, gak dijawab-jawab, giliran dijawab Allah mengatakan, aku ampuni kamu. Itu Masya Allah. Bahkan mungkin senangnya melebihi kesenangan dia waktu di surga. Karena merasakan Allah itu betapa Maha Pengampun. Gitu, Pak. Jadi ini bukan motivasi berbuat dosa ya Bapak Ibu. Ini motivasi. Kalau wis terlanjur, ya, jangan putus
putus asa. Jadi ada istilah begitu, guyonan ini Pak ya, yang menyebabkan Surabaya atau orang-orang Surabaya itu masih hidup. Kan sebenarnya yang asli itu adalah karena doanya orang-orang soleh Pak ya. Surabaya ini aman, tidak kena ini. Tapi kalau soleh kabeh ya lenyap juga ini kalau menurut hadis ini ya Pak. Jadi berkat ahli maksiat berarti Surabaya sih ono. Enggak gitu Pak. Nah, hadis berikutnya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Atardawna an takunu thalath ahlul jannah?" Apakah kalian ridho kalau aku berdoa kepada Allah minta kalian itu sepertiga ahli surga? Wah, setuju ya Rasul. Sepertiga itu sudah banyak. Lalu kata Nabi, "Walladzi nafsi biyadihi, inni la arju an takun nisfu ahlil jannah, wa dzalika anna jannata la tadkhuluha illa nafsul muslimatan. Wa ma antum fi al-syirki illa kasya'ratil bayda fi jaladi turil aswad, atau kasya'rati sauda fi jaladi turil abyad." Sungguh aku berdoa kepada Allah itu. Sampean saya yakin dan berdoa kepada Allah. Sampean semua umat saya itu nanti mengisi separuhnya surga. Dan nanti ya, walladzi nafsi biyadi anna larju an takuna ahlul jannah wa dzalika annal jannah la yadkhuluha illa nafsul muslimah. Dan yang memasuki surga itu kecuali orang-orang yang selamat. Tidaklah kalian itu dibanding orang-orang yang syirik itu melainkan seperti uban ya, di tengah rambut hitam, atau seperti satu rambut hitam di tengah rambut putih. Jadi napa Pak? Orang-orang kafir itu mereka sudah tidak selamat, dan nanti pengisi keimanan orang di ahli surga itu adalah separuhnya insya Allah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Umar aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yadanil mu'min yaumal qiyamati min rabbi hatta yad'a alaihi kanafi fayaqra'uhu bidunubihi." Didekatkan orang-orang mukmin di hari kiamat lalu dibacakan dosa-dosanya kepada orang itu. Ditutupi lalu orang itu ditanya setelah dibacakan daftar dosanya Pak ya. Lalu ditanya, "Ata'rifu dzamba kada?" Sampean kenal dosa sampean yang ini waktu nom-noman sampean. Iya ya Allah. Terus dosa yang ini eling sampean. Nggih. Dosa zaman wis nikah eling. Dosa pas sembunyi-sembunyi yang ini yang kamu kira Allah tidak melihat, tahu. Tahu ya Allah. Dibeber semua dosa-dosanya. Rabbi arafakal Rabbi arifu, ya Allah saya tahu ya, tahu ya Allah. Qala fa inni satartuha 'alaika fid dunya. Kamu tahu yang menyebabkan dosamu itu tidak ketahuan orang itu aku, kata Allah. Waktu di dunia Pak ya. Sampean yang menyebabkan sampean itu sebagai bapak masih disayang oleh bapak, oleh anak sampean. Yang menyebabkan sampean sebagai suami itu membuat istri sampean masih setia dan tidak malu punya suami kayak sampean, yang menutupi kesalahan-kesalahan sampean. Aku, kata Allah. Dan sungguh aku telah menutup aibmu di dunia, maka aku juga akan tutup aibmu di akhirat. Insyaallah. Aku ampuni kamu.
Fayu'ta sahifatun hasanatahu. Lalu setelah itu dibukalah tabir itu, lalu Allah tuh menjelaskan ini loh kebaikanmu, kebaikanmu, sehingga dilihat, disaksikan oleh banyak malaikat. Jadi pas di beber dosanya itu Allah tutupi, Pak. Itu kata Nabi ya. Jadi kebaikannya tidak dihapus, dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Berikutnya, al-jam'u bainal khaufi war raja'i, menggabungkan antara khauf dan roja. Nah, ya. Jadi kalau lihat hadis-hadis tadi itu, Pak, mungkin kita ada pikiran begini. Loh, nanti kalau itu orang terlalu meremehkan begitu, nanti sudah ada. Nanti dia menggampangkan ketaatan dan maksiat. Kalau tahu Allah mampu. Enggak, Pak. Jadi kalau orang itu gini, kalau orang itu punya harapan kepada Allah, ya, punya harapan, keyakinan, berharap kepada Allah, berarti orang itu punya iman. Dia kokoh, dia kuat imannya. Nah, kalau dia itu kuat imannya, pasti dia juga akan kenal dengan ancaman-ancaman Allah. Jadi kalau ada orang bermaksiat, berlindung di balik Allah itu Maha Pengampun, Allah Maha Merahmati, sebenarnya dia berbohong pada dirinya sendiri. Yang ngeles saja sebenarnya. Karena orang yang takutnya besar, bersamaan itu pula pasti optimisnya atau berharapnya juga besar. Orang yang berharapnya besar kepada Allah, dia itu ibadah tidak ngarep apa, ikhlas, ngarepnya pahala, ngarepnya ini, pasti takutnya juga besar. Saya pernah ngasih contoh sini ya. Contoh saya itu ke apa? Nah gini, saya kesini karena belum makan malam misalnya, 2 hari tidak makan. Saya berharap Ustadz Muslim ini nanti nabari jajan saya. Ya. Jadi mulai berangkat tuh rojak saya itu bukan dikasih makan. Ya. Rojak saya itu tinggi. Dan saya ingat beliau itu orangnya loman, ngasih jajan ke saya. Tiap Rabu saya dikasih jajan. Maka saya berharap nanti jajan lapar soalnya. Bersamaan saya ngarep itu, pasti terlintas pikiran, nek gak dikei ya apa, gitu ya. Gitu. Manusiawi, karena saya ngarep tinggi, bersamaan itu saya pasti ada keraguan. Duh, nek gak dikei terus aku mangan apa? Nah, jadi karena bersamaan harapnya ke Allah tinggi, ketakutan juga ada. Gitu. Bandingkan kalau saya itu tidak punya harapan apa-apa ke beliau. Wis kenyang, jajan ini isinya apa misalkan? Apa tadi isinya, Pak? Apa OT-OT misalnya. Ternyata istri saya di rumah juga punya OT-OT gitu. Ya enggak sepiro ngarep kan saya, Pak. Meskipun enggak dikasih ya enggak apa-apa. Jadi saya sudah enggak punya harapan ke beliau. Karena enggak punya harapan, enggak punya kekhawatiran. Nah, gitu ya. Jadi orang yang punya harapan ke Allah tinggi pasti bersamaan dengan punya kekhawatiran yang tinggi. Itulah buah apa? Itulah warnanya ibadah, Pak. Kalau jenengan ada dua itu ibadah sampean itu kering. Satu sisi ngarep surga. Iya naik surga. Naik gak situ, ya neraka gitu. Ah, itu udah berkecamuk, itulah yang menjadi khauf dan roja ini dalam hati. Yang diharapkan selalu ada dalam setiap ibadah kita. Nggih, saya kira itu Bapak Ibu. 2 minggu lagi kita membahas tentang bab tawakal, bab. Matur nuwun, kita tutup kafara majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.